Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang kami ingin ajukan terkait tentang pembelajaran IPS yang dialami oleh siswa. Nah, salah satunya yaitu apa masalah atau kendala yang dihadapi siswa ketika ibu mengajarkan pembelajaran IPS di kelas. Lebih baik saya akan menjawab. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili dari sekolah ini SD Kampus IKIP. Saya sebagai wali kelas 6B. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya adik, yaitu kendala yang dialami di sini jika mengajar IPS itu kurangnya sarana dan prasarana. Karena kalau IPS itu lebih cepat anak-anak mengetahui atau menangkap jika kita keluar langsung seperti mengenal sejarah-sejarah. Itu biasanya dilaksanakan kalau sekolah-sekolah swasta, dia keluar dari kelas yang namanya outing kelas, kayak di ini Monumen Mandala, sama apa lagi namanya Benteng Rotterdam, sejarah-sejarah lahirnya Makassar atau itu keris dari mana seperti itu. Baik Ibu, untuk yang kedua pertanyaannya yaitu pada materi yang mana siswa dominan mengalami masalah. Baik, materi yang biasanya anak-anak masalah tergantung dari bakat mereka. Ada juga mengalami masalah di matematika, seperti matematika itu kurangnya memahami perkalian. IPS karena mungkin malas dengan menghafal. Nah, ini IPS kalau menurut saya di kelas anak-anak itu kayak tidak fokus, jenuh kalau itu. Nah, ini IPS sebaiknya anak-anak langsung mempraktekkan di luar benda konkret yang dikasih lihat. Beda kalau matematika kalau sudah tahu menghafal perkalian, pembagian, otomatis dia bisa. Seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan yang ketiga itu apa akar penyebab dari masalah tersebut? Akar penyebab dari masalah itu kalau saya ini karena adanya perkembangan teknologi sehingga anak-anak itu kurang membuka tentang pelajaran. Yang dia buka hanya main game, apalagi game sekarang banyak macamnya. Nah, kalau di sekolah itu kadang juga banyak main. IPS itu termasuk juga yang sarana-prasarana yang disediakan di sekolah. Beda kalau sekolah swasta kan biasa lengkap. Nah, kita di sini, saya selaku guru menggunakan saja fasilitas yang ada. Oke, baik Ibu, pertanyaan keempat, bagaimana solusi Ibu terkait penyebab dari masalah tersebut? Nah, kalau solusi saya itu harus ini mengadakan namanya outing kelas di luar kelas, sehingga anak-anak tidak merasa jenuh dan mendapatkan suasana baru. Dikembalikan juga sama saya pribadi guru, kita juga bosan kalau di kelas-kelas itu terus, apalagi hanya buku. Nah, termasuk saya alami di kelas saya karena kebetulan kelas saya di situ tidak ada terpasang LCD, jadi tidak bisa pakai lagi LCD. Seperti itu deh. Baik Ibu, menurut pendapat Ibu, media pembelajaran seperti apa yang dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran IPS? Oke, media yang bisa membantu dan memotivasi anak atau menarik anak itu adalah benda konkret yang nyata bisa anak-anak langsung praktekkan supaya dengan setekatnya cepat dia mengerti. Beda kalau dengan hanya menjelaskan. Kalau benda konkret yang langsung itu otomatis akan lama. Kembali dari kita juga deh, kalau umpamanya benda konkret pasti tidak dilupa kebanding dengan membaca buku. Terus yang ketiga, Ibu, menurut pembelajaran apa yang cocok untuk siswa dalam mengalami yang mengalami kendala dalam pembelajaran IPS? Kalau menurut saya dalam pelajaran IPS itu modelnya harus kayaknya diskusi. Diskusi saling mengeluarkan pengetahuan atau wawasan yang mereka punya.
Nah, kadang-kadang yang satu mungkin dia tahu tentang peta atau apa, jadi mereka harus sharing. Sama juga kita ini, kalau ada namanya sharing, otomatis kita bisa menjawab dengan baik atau mendapatkan kualitas yang baik. Oke, yang terakhir Bu, pertanyaannya bagaimana bentuk penilaian atau evaluasi yang diberikan untuk mengetahui tingkat pencapaian belajar siswa pada pembelajaran Oke. Kalau saya sendiri bentuk penilaian itu terhadap dari kita sendiri, ada yang tertulis, ada pun lisan. Nah, biasanya kalau biasanya kan harus pakai LKPD, LKS, lembar kerja peserta didik. Nah, ada juga kayak ini lisan, kalau kita memang mau tahu face to face. Nah, mau tahu betul-betul ini, nah kadang kalau tertulis kan masih bisa diragukan menontekar atau apa. Nah, sekarang kan perkembangan teknologi, meskipun ini sumpahnya pakai Google formulir, sebenarnya bagus karena langsung di HP, tapi kita juga tidak boleh egois sebagai guru. Kadang-kadangnya siswa tidak memiliki HP ataupun beli kuota. Kita sendiri guru kan biasa kehabisan kuota, apalagi siswa tidak semua ekonominya sama, seperti itu deh. Saya kiranya sampai di sinilah pertanyaan kami terkait permasalahan siswa dalam pembelajaran IPS, dan kami ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah disempatkan pada hari ini, dan kami juga mohon maaf jika mengganggu waktu Ibu, dan saya ucapkan terima kasih. Sesama juga mengucapkan